Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu, salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang menaikkan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Terkait tarif impor yang dikeluarkan AS ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Jadi mungkin kita meminta perlindungan dari pemerintah kita, mungkin untuk segera menyusun tim negosiasi, bisa berangkat ke Amerika, bisa berbicara dengan pemerintah Trump, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal dapat menurunkan trade deficit Amerika dengan harapan tarif yang 32% yang akan dikenakan tanggal 9 ini, kita bisa mendapatkan tarif yang lebih ringan. Sementara itu, untuk memperkecil dampak tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat, ekonom mengingatkan agar pemerintah memperluas jaringan impor dan tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Dalam jangka menengah panjangnya itu kebijakan ini harus disikapi dengan misalnya saja gitu kan, kita harus mengurangi ketergantungan ya kan dengan Amerika itu ya, hubungan dagang kita dengan Amerika itu dengan melakukan misalnya diversifikasi negara tujuan ekspor kita ya, ke negara-negara lain ya kan, yang non tradisional ataupun yang selama ini memiliki hubungan yang baik lah dan terbuka lah gitu ya, dan juga menggunakan berbagai forum multilateral saya kira untuk bisa memaksimalkan hubungan perdagangan kita dengan negara-negara tersebut. Selain Indonesia, sejumlah negara di ASEAN juga terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kebijakan tarif impor 10% berlaku per 5 April 2025, sedangkan tarif timbal balik diberlakukan mulai 9 April 2025. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut dampak tarif Trump terhadap perekonomian RI tidak sebesar yang ditakutkan. JK juga menyebut pengusaha tak butuh banyak bantuan dari pemerintah asalkan tidak diganggu dengan berbagai aturan. Ya, bukan saja Indonesia yang khawatir, seluruh dunia ribut itu. Ya pasti ada dampaknya, tetapi tidak sebesar dibanding negara lain. Pertama begini, ekspor kita ke Amerika itu hanya 10% dari total ekspor Indonesia tahun 2004. Kita mengekspor hanya 26 miliar, sedangkan ekspor kita 2024 ya. Kita 264, jadi 10% persis itu kurang lebihnya. Artinya kalau ada apa-apa yang terkena ya 10% ini. Walaupun juga bisa berdampak kepada yang lain kalau ekonomi dunia terjadi masalah besar ya. Tapi efeknya tidak sebesar angka yang 32 itu. Kenapa bisa demikian? Karena yang masalah di yang aturan dibuat oleh Trump itu tarif impor. Artinya kalau kita istilahkan di Indonesia biaya masuk. Ya kan? Biaya masuk itu
ialah biaya masuk dari harga impor yang kita ekspor. Betul. Nah, contoh saja saya kasih contoh bahwa kita mengekspor garment berbagai macam itu kira-kira 7 miliar dolar. Kita mengekspor sepatu juga lebih 2,5, lebih 3. Harga satu sepatu itu Nike yang kita ekspor itu hanya antara 15 sampai 20 dolar ke Amerika. Di Amerika sepatu itu dijual 50 sampai 70 dolar. Ya. Yang kena ini biaya masuk kan yang harga 20 ini. Kalau 20 kali dari 32% itu hanya 6 dolar. Jadi ditambahkan dengan dari 20 dolar tadi plus 6 dolar tadi. Iya, jadi artinya harga jualnya harga kemungkinan naik hanya 10% saja dari harga jual di Amerika. Karena yang dipersoalkan di dunia ini, kalau Amerika membuat tarif tinggi, maka daya beli barang di Amerika mahal. Kalau dia mahal, maka penjualan akan menurun. Akibat daya beli Amerika menurun. Karena terjadi inflasi. Maka karena kalau daya beli Amerika menurun, maka ekspor kita akan menurun. Betul. Kalau ekspor kita menurun, akan terjadi pabrik kita turunkan produksi, terjadi PHK. Itu kan selalu tiap hari itu yang diulas. ditakutkan hari-hari ini. Padahal yang terjadi sebenarnya realnya nanti, perubahan itu bukan 30%, hanya paling tinggi 10% akan terjadi kenaikan harga di pasar Amerika. Yang dibebankan kepada konsumen Amerika. Iya, konsumen Amerika, pengusaha dan konsumen Amerika. Itu kira-kiranya 10% dari harga jual. Harga selama ini orang Amerika beli sepatu dengan harga 60 dolar contohnya. Sekarang harus beli dengan 66. Karena tambah biaya masuk realnya itu. Itu pun 66 bisa saja diefisienkan oleh para pengusaha. Mungkin hanya terjadinya naikkan 5 dolar, 5 apa. Jadi efeknya tidak sebesar apa yang kita sering bicarakan. Para pengusaha sebenarnya harapannya kepada pemerintah tidak banyak. Yang penting ialah jangan diganggu. Tidak usah dibantu banyak, tapi jangan diganggu. Berbagai aturan, berbagai sikap-sikap masyarakat dan sebagainya. Dengan cara itu dia akan bekerja dengan baik. Ya, kita masih memiliki informasi menarik lainnya juga, Galuh dan juga pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Sina Today.